you ready? Rusia merupakan negara yang masuk ke dalam dua wilayah benua, yakni bagian barat merupakan benua Eropa Timur, sedangkan di bagian utara merupakan benua Asia. Keduanya dipisahkan oleh pegunungan yang memanjang dari utara ke selatan, yakni pegunungan Ural. Penduduknya menduduki peringkat ke-7 terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, dan Pakistan. Jumlah penduduknya mencapai 149.469.000 jiwa. Bahasa resmi negara ini yakni bahasa Rusia. Agama resminya yakni Ortodoks Rusia, Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Yahudi. Satuan mata uang negara Rusia merupakan rubel. Islam memasuki tanah Rusia, yakni sejak awal masa Hijriah dipelopori oleh Ahmad bin Fadlan, yakni seorang negarawan, pakar hukum Islam, sekaligus ilmuwan yang menjadi pejabat tinggi di Kekhalifahan Bani Abbasiyah pada masa Al-Muqtadir. Beliau ditugaskan untuk pergi ke kawasan Rusia dalam rangka memenuhi undangan Kaisar Bulgaria Han Al-Muj. Kaisar ini meminta kepada Khalifah untuk mengirim delegasi yang bisa menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selain itu, ia juga meminta bantuan finansial kepada Khalifah untuk membangun masjid dan benteng guna melindungi diri dari serangan-serangan. Khususnya yakni serangan dari penguasa Khazar yang berhaluan Yahudi. Akhirnya Ibnu Fadlan pun diutus oleh Khalifah. Ibnu Fadlan berangkat bersama anggota delegasi lain dari Baghdad pada 11 Safar 309 Hijriah. Delegasi ini menempuh perjalanan menuju dataran tinggi di wilayah timur dan utara, melewati berbagai wilayah pegunungan. Mereka berjalan menuju Hamadan, Rai dekat Teheran, lalu menyeberangi Sungai Jai, Hound, hingga mencapai Samarkand. Dari Samarkand, perjalanan dilanjutkan menuju Bukhara, lalu menuju Khawarizm, dan melewati wilayah Turki. Perjalanan terus berlanjut sampai ke Sungai Volga, dan mereka pun bertemu dengan penguasa Slavia pada 12 Muharram 310 Masehi. Delegasi tersebut memakan waktu 11 bulan hingga mencapai kerajaan Bulgaria di selatan Rusia. Selama perjalanan tersebut, Ibnu Fadlan pun mencatat, dan kini catatan inilah yang menjadi sumber penulisan sejarah Rusia, Bulgaria, dan Turki. Sejarah perkembangan Islam di Rusia. Masuknya Islam ke Rusia semakin ketara pada abad ke-7 Masehi, yaitu ke wilayah Dagestan dan Kaukasus Utara. Sementara gelombang perluasan Islam menyusut di Eropa Barat, Islam membuat sejarah di Eropa Timur. Di sini, Islam menyebarkan kekuasaannya berawal pada tahun 1353 Masehi, ketika Adrianople menjadi ibu kota negara Utsmaniyah. Pada tahun 1520 Masehi sampai 1566 Masehi, Hungaria, Polandia Selatan, Rusia Selatan, Kaukasus, dan Kreta direbut. Laut Hitam dan Aegea pun jadi telaga Muslim. Namun, kerajaan-kerajaan Islam pertama muncul di kawasan Volga sekitar abad ke-14. Kini dinamakan Golden Horde, yang didirikan oleh suku-suku pengembara dari wilayah Mongolia dan pada abad ke-13 menjajah kerajaan-kerajaan suku bangsa Rusia. Masa penjajahan Mongol Tatar atas Rusia berlangsung kira-kira 250 tahun. Penyebaran Islam secara intensif dilakukan oleh para sufi. Tarekat merupakan unsur penting dalam peradaban Islam di kawasan Rusia sejak masa-masa paling awal penyebaran Islam bahkan sampai saat ini. Islam di Rusia memiliki peran penting. Pertumbuhan penduduk Muslim menunjukkan grafik positif. Agama Islam juga mempersatukan 40 etnis di Rusia, di mana etnis terbesar adalah kaum Tatar dengan 5 juta penduduk. Geliat keislaman secara ideologis politik di kawasan Federasi Rusia kembali mendapatkan momentumnya pada penghujung tahun 1991 yang ditandai dengan pernyataan kemerdekaan dan pemisahan diri dari negara-negara Islam di Asia Tengah dan Kaukasus seperti Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Azerbaijan. Selain itu, juga telah dicatat dalam sejarah bahwa Islam di Asia Tengah pernah terkenal sebagai pusat peradaban Islam yang tinggi hingga abad ke-16, dengan lahirnya berbagai tokoh ilmuwan di bidangnya seperti sejarawan Al-Kashgiri, astronomi Abu Rayhan Al-Biruni, filsuf Abu Sahal Al-Masiri dan Abu Al-Ibnu Sina, penyair Abu Bakar Ibnu Al-Khawarizmi, dan Rundaki serta Firdausi.
Problematika Muslim di Rusia. Sebagai kaum minoritas, Muslim di Rusia juga mengalami berbagai diskriminasi dan problematika sebagaimana yang dialami oleh umat Islam minoritas di negara lainnya. Berikut bentuk-bentuk problematika Muslim di Rusia. Lebih dari 20.000 Muslim Sochi membantu membangun infrastruktur dan panggung-panggung untuk Olimpiade Musim Dingin 2014 di Rusia, di mana atlet Muslim dari berbagai negara peserta akan bersaing dalam stadion, lereng pegunungan, dan struktur senilai multi-jutaan. Namun bagi umat Islam di Sochi, Islamophobia yang merajalela telah menimbulkan bayangan kewaspadaan dan bahaya selama Olimpiade ini. Liputan Olimpiade Sochi menyebutkan Islam dan Muslim secara eksklusif identik dengan ancaman teroris, black windows berjilbab, ketaatan agama, dan masalah keamanan nasional. Selain itu, pada tahun 1917, Vladimir Lenin, pemimpin revolusi komunis, melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. Pendiskriminasian itu baru berakhir pada 1950 ketika Uni Soviet hancur. Setelah negara tersebut berganti nama menjadi Rusia, barulah umat Muslim mendapat hak dan kewarganegaraan mereka.